Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada kendala audio seperti biasa. Oke. Alhamdulillah kita sekarang udah di Zoom. Bisa ngelanjutin. Nah, adakah ya kita rame-rame aja tadi. Qaulan statusnya Nasab. Taqilan. Nasab. Ya. Qaulan jumlahnya 1. Taqilan. 1. Gender qaulan Maskulin. ya. Taqilan Maskulin. Tipe Umum. Taqilan juga Umum. Ya, jadi nasab satu maskulin umum sama-sama nasab satu maskulin umum, ciri-cirinya empat-empatnya sama. Jadi ini qaulan mausuf, taqilan sifah. Qaulan taqilan jadi mausuf sifah. Artinya bisa lihat di sini. Perkataan yang berat tuh. Biasanya pakai yang ya, karena dia sifat aja. Perkataan yang berat. Sekarang yang kedua. At-tammatul kubra. At-tammatu al-kubra. At-tammatu statusnya apa? Rofa. Al-kubra. Nasab. Ini diakhiri dengan apa ini? Oh iya. Alif maksurah. Bisa semuanya fleksibel. Iya, fleksibel. Tidak fleksibel. Ya, tidak fleksibel. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Oke. Kita angkat dulu ini rofa. Jadi sama-sama rofa. Sekarang berapa jumlahnya? At-tammatu berapa? 1. Al-kubra 1. Sekarang gender. Maskulin. Feminin. Ada Tamar buto. kalau al-kubra Ada alif lam. Alif lam feminin. bukan alif lam. Karena ada alif maksuro. Ya. Iya, alif maksuro. Iya. Ini alif maksuro, ini alif lam. Nih. Nggak bisa. Pokoknya ini sama ini alif lam. Iya. Jadi sama-sama feminin, tapi karena ini ada tamal buta, ini karena ada alif maksuro. Tipe Khusus. ada al dua-duanya. Nah, at-tammatu al-kubra mausuf sifah karena keempat ciri-cirinya sama. Meskipun kelihatannya nggak mirip nih, nggak kayak ini. Qaulan, an, taqilan, an. Wah, ini sama nih. Seirama gitu ya. Ini nggak seirama, tapi kalau di identifikasi, oh ternyata keempat cirinya sama. Mausuf sifah artinya apa ini? Malapetaka besar. Bisa dibilang, bisa juga kita bilang malapetaka yang besar. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa latihan nih, identifikasi semuanya. Oke, ini. Suhufan, mutahharatan. Statusnya? Nasab. Nasab dua-duanya ya kan? Karena ada an. Oke. Ya kan? Suhufan, nasab. Mutahharatan. Oke. Mutahharatan jumlahnya berapa? 1. Gendernya? Female. Feminin. Karena ada tamar buta. Tipenya? Umum. Sekarang
Suhufan, ini kelihatannya berapa jumlahnya? Kelihatannya satu. Kelihatannya 1, ya kan? Iya, Kak. Gendernya Maskulin. Maskulin. tipenya Umum. Nah, berarti nggak apa namanya, nggak sesuai kan, nggak sama. Nggak sama. Tapi ingat teman-teman, ketika pertama kita belajar mengidentifikasi status, kalau akhiran suara jumlahnya 1. Satu. Sekarang kita udah belajar kalau akhiran suara ada 2, bisa 1, bisa apa? Jamak tak berpola. Iya, jamak tak berpola. Kalau dia jamak tak berpola dianggap berapa? Satu Satu F. feminin. Satu feminin. Kira-kira kalau satu feminin ini apa ciri-cirinya sama nggak jadinya? Sama. Iya, sama. Mutaharotan nasab 1 feminin umum. Suhufan nasab 1 feminin umum. Jadi kalau teman-teman melihat ini ada femininnya, tapi ini kelihatan maskulin. Kemungkinan besar ini jatala. Kemungkinan besar, oh ini feminin. Oh ini kok kelihatannya maskulin. Nah, kemungkinan besar itu jatala. Jadi artinya suhufan itu lembaran-lembaran ya. Ya, jatala ini. Nih, lembaran-lembaran yang suci. Ya, gitu. Dan boleh LDR seperti ini. Kemarin kita udah bahas ya kalau nggak salah nih. Balaun min rabbikum azim. Nah, ini boleh dipelajari sendiri tuh, diidentifikasi ya. Sekarang kita, oh ya, tunggu bentar. Bentar, sorry. Oke, ini ada nasihat sedikit dari Ustadz Hana bacain. Panjang soalnya. Jadi, segala sesuatu yang berharga itu ada kesulitan, ada harga yang harus kita bayar, gitu loh. Ada pengorbanan yang kita butuhkan. Oke. Apa jambil ini? Halo, assalamualaikum. Ada siapa di sana? Oke. Kalau nggak bicara, boleh di-mute dulu ya. Terima kasih. Jadi, Ustadz bilang, niatnya Hana sebagai yang menyampaikan materi, niatnya Hana untuk teman-teman sekalian adalah untuk berkembang secara konsisten, maju secara konsisten. Insya Allah semua ini akan menjadi jauh lebih mudah seiring berjalannya waktu. Hana mengerti banyak di antara teman-teman yang mengalami kesulitan dan kayaknya teman-teman kayak gini, aduh ya ampun, aku nggak bisa mengingat apapun gitu, kok lupa terus gini. Terus kebingungan ini hafjar sama haf nasab, bingung deh yang mana gitu, yang mana hafjar, yang mana haf nasab, belum lagi huwa humahum, banyak banget yang mau dihafalin. Gimana saya bisa hafal semua? Gimana saya bisa bertahan dan terus melanjutkan ini gitu. Aduh, otak saya kebakaran nih, kepala saya kebakaran. Ya Allah, berasa kayak orang bodoh gitu. Saya sangat bodoh. Ya, mungkin itu yang teman-teman rasakan dan teman-teman sekarang bisa merasa seperti itu. Boleh. Dan itu luar biasa. Kalau teman-teman merasakan seperti yang Hana gambarkan tadi, itu luar biasa. Tapi apa yang sepengetahuan Hana, emang teman-teman bakalan merasa seperti itu. Gitu. Jadi, setiap yang mengikuti intensif,
ada poin di mana kita merasa, terlalu banyak nih. Nah, seperti itu. Memang Hana ingin teman-teman berada dalam posisi itu. Posisi yang merasa, kebanyakan Kak Hana. Aku kok ngerasa nggak pintar, merasa bodoh, seperti itu. Nah, kayak frustasi seperti itu. Memang sengaja ditaruh di posisi seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir, karena Hana bukan tipe yang ingin melihat semua teman-teman kayak sempurna gitu. Nggak ada yang sempurna. Nggak akan ada Hana bilang siapa yang sempurna setiap hafalan langsung hafal. Nggak ada yang lupa, setiap ditanya jawabnya cepat, benar terus. Nah, itu baru boleh belajar sama Hana. Enggak seperti itu, dan Hana bukan orang yang seperti itu. Hana ingin teman-teman mengalami kesulitan itu dan berusaha melewatinya. Hana ingin teman-teman punya pertanyaan, nggak bisa jawab. Nah, Hana ingin teman-teman lupa harf jar, lupa harf nasab. Memang Hana maunya seperti itu. Nah, Hana ingin teman-teman melalui kesakitan dan kesusahan ini kemudian menaklukkan kesulitan, tantangan ini, teman-teman menaklukkannya. Karena ketika teman-teman melalui kesulitan-kesulitan ini, kemudian teman-teman berhasil melaluinya, ya nggak hafal-hafal harf jar, tapi terus menghafal, pada akhirnya hafal. Nah, ketika itu terjadi, ketika pada akhirnya teman-teman hafal, wah, perasaan pencapaian itu luar biasa banget. Nah, seperti itu. Jadi, ada orang di dalam kehidupan ini ya, ada orang-orang yang melakukan segala hal itu pokoknya bagus semua, mau ngapain aja dia bagus aja gitu. Seseorang ingin lari mengelilingi lapangan gitu. Kemudian baru setengah, dia udah kehabisan nafas gitu. Nggak kuat nih. Tapi dia bertekad, wah saya harus mengelilingi lapangan ini, dan ketika saya mengelilingi lapangan ini, saya tidak akan kehabisan nafas lagi. Nah, tekadnya seperti itu. Dan ketika sekali lagi diulangi, oke, tidak kehabisan nafas. Sudah satu keliling, tidak kehabisan nafas. Oke, kali ini saya ingin 2 putaran, tidak kehabisan nafas. Jadi terus meningkat, seperti itu. Nah, tapi ada di antara orang-orang yang bilang begini, oke, sekarang saya bisa lari 1 blok tanpa kehabisan nafas. Ya udah, ketika udah mencapai itu dia udah senang. Tidak ada lagi peningkatannya, ya nggak mau dia melanjutkan, oke saya sekarang mau 2 putaran, mau 3 putaran, nggak, ada yang berpuas diri di situ saja. Nah, maunya kita sebagai seorang muslim, kita terus menemukan sesuatu tantangan untuk menantang diri kita sendiri. Nah, ini tipe orang yang Hana inginkan, teman-teman, untuk jadi orang yang seperti ini. Orang yang terus menantang dirinya sendiri. Memberikan tantangan kepada diri sendiri dan berkembang menjadi pribadi yang lebih lagi. Ada di atas. Belum. Tantang teman-teman sampai ke potensi yang paling tinggi. Kata bilang seperti itu. Hidup ini terlalu singkat untuk kita terus mengeluh. Alah, nggak bisa Kak, terlalu susah, terlalu sulit. Lah iya, emang sulit. Segala sesuatu yang berharga itu pasti ada kesulitan di situ. Kalau misalnya mudah, ya udah semua orang bisa. Nah, jadi segala sesuatu yang berharga memerlukan usaha yang lebih. Dan ini bukan hanya sekedar pelajaran bahasa Arab.
mentalitas ini bukan hanya diaplikasikan ke pelajaran bahasa Arab, tapi juga diaplikasikan kehidupan di dalam kehidupan kita yang lain, seperti itu. Nah, jadi melalui pelajaran bahasa Arab ini, kita juga seperti membangun satu kepribadian yang menyukai tantangan. Teman-teman nggak akan takut lagi dengan tantangan atau kerja keras. Atau teman-teman nggak akan putus asa karena tantangan itu tadi. Teman-teman terus mendorong diri teman-teman, terus. Karena saya tahu Allah akan membuat ini mudah. Karena saya tahu Allah akan membantu saya melalui kesulitan ini. Nah, seperti itu. Jadi gimana kalau misalnya satu pelajaran teman-teman nggak ngerti, misalnya idofah susah banget nggak ngerti. Apa yang terjadi? Nah, untuk beberapa orang, mereka nungguin aja gitu, kesulitan itu datang. Nah, pas kesulitan itu datang, mereka bilang, nggak bisa, terlalu sulit, gitu. Ada yang seperti itu, dan itu mentalitas yang buruk, jangan seperti itu. Nah, coba lihat misalnya Kak Hadijah. Belum hafal, tapi terus, ya kan? Akhirnya bisa. Seperti Bunda Tasnim. Lama-lama bisa. Nah, kerja keras itu, usaha itu yang membuat Hana juga tambah semangat. Meskipun kita kayak gini ya, kita kesulitan nih, audio Hana terus sulit segala macam. Tapi teman-teman tetap semangat ada di sini. Nah, itu benar-benar luar biasa. Kayak teman-teman menyemangati Hana juga. Nah, teman-teman membuat Hana ingin memberikan pelajaran lebih lagi gitu. Oke, niatnya cuma 10 hari, tapi lihat teman-teman semangat mungkin bisa jadi lebih. Ya, seperti itu. Ini bukannya kayak, wah saya udah hafal nih, sempurna Kak Hana. Siapa yang peduli kalau teman-teman hafalannya sempurna? Kalau misalnya teman-teman hafalannya bagus, ya alhamdulillah bagus untuk teman-teman. Allah telah menjadikan itu semua mudah buat teman-teman. Tapi untuk sebagian orang, Allah sangat mencintai mereka sampai-sampai Allah ingin mereka mengalami kesulitan ini. Allah senang melihat orang-orang ini berusaha melalui kesulitan karena rasa cinta mereka kepada Allah, karena rasa cinta mereka kepadanya. Nah, jadi selamat kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Arab ini. Gitu. Terus semangat. Oke. Itu dia dari Ustadz tadi. Nah, sekarang kita udah belajar mausuf sifat. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Wow, boleh di-mute teman-teman. Ada, Hana ada. Kak Hana, Ya, barusan kan ketinggalan lagi susah masuknya. Jadi yang tadi belum. Halo. Ini ada suaranya nggak? Teman-teman boleh dijawab, saya ada suaranya nggak? Ada Bunda. ada. Ada Kak, ada suara musik juga. Ini Kak Hananya hilang. Maaf, Hana mute diri Hana sendiri, maaf. Ya, suara musiknya agak ini ya. Oke.
Ya Kak Hana, barusan kan saya tertinggal lagi sulit masuk ke Zoom. Ya, yang tadi belum selesai. Kalau enggak diulang aja yang ini. Ya, nanti kita kembali lagi ke situ. Tadi kita udah menyelesaikan itu tadi. Insya Allah kita akan kembali lagi ke situ. Sekarang, oke, ini tadi ya, Kak Hadijah tadi. Nih. Qaulan saqilan. Ya kan? Halo, ada Kak Hadijah? Iya Kak Hana. Oke, qaulan saqilan. Tadi ini sama-sama nasab. Ya kan? Ya betul. Kemudian jumlahnya 1. Iya. Gendernya sama-sama. Sama maskulin. Nah, tipenya umum. Iya, sama-sama umum karena sama-sama tidak ada al. Ya. Oke. Semua cirinya sama, jadi qaulan saqilan mausuf sifah. Oke. Iya. Lihat artinya perkataan yang berat. Perkataan mausuf yang berat sifah. Oke. Ya Kak Hana. Oke. Sekarang minuman di surga. Boleh di mute ya kalau nggak ngomong. Soalnya Baik, Kak. agak keras. Jadi minuman di surga. Nah, sebelum waktu dulu kan COVID ya, alhamdulillah ada COVID. Bukan, maksudnya COVID menjadikan ini ya satu wabah musibah di dunia, banyak yang kesulitan, tapi bagi sebagian kita COVID ini, karena ada COVID makanya Ustadz menjadikan Dream Program itu online. Kalau nggak ada COVID kita nggak akan ada di sini. Jadi itulah benar kan, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, buktinya ini. Dan nggak kebayang itu Dream Online itu dari seluruh dunia. Yang di Indonesia sekarang Hana udah menyampaikan ini ke teman-temannya kan, belum di belahan dunia lain segala macam. Nah, luar biasa kan. Itu karena COVID tadi. Kalau nggak ada COVID, Ustadz tetap offline dan Hana nggak akan dapat kesempatan belajar seperti ini. Nah, oke, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segalanya. Nah, sebelum ada COVID gitu, jadi kalau misalnya kita mengadakan pesta, misalnya pesta pengantin atau apa, teman-teman mengundang orang-orang, ya jadi ini kayak di film-film gitu ya, disediain meja, dikasih, pokoknya bagus lah, dipersiapkan semua ya, ada meja, nanti ada gelas-gelas gitu. Dan kita punya di pesta itu macam-macam minuman, kayak jus atau soda, Coca-Cola, segala macam, apaan aja deh di pesta itu tadi. Lah, ketika orang-orang di pesta itu haus, apa yang mereka lakukan? Mereka akan pergi dan mengambil minuman sendiri ya kan udah tersedia tuh minumannya. Ini kayak nggak tahu, Hana jarang sih ke pesta di Indonesia, tapi kalau kita biasanya baru datang langsung ini ya, ambil makanan sendiri gitu. Nah, anggap aja kalau teman-teman minumannya kurang, kita bisa ambil sendiri tambah gitu. Ya kan? Karena kita tahu di mana posisi minuman itu tadi ya, kita ambil sendiri. Nah, itu pesta yang biasa aja.
yang biasa, di mana orang-orang mengurus dirinya sendiri ya kan, ambil makanan sendiri, ambil minuman sendiri. Karena kalau kita ngundang banyak orang ya kan nggak mungkin kita kasih minuman satu-satu ke orang gitu. Nah, jadi kita prasmanan gitu, ambil aja sendiri. Kalau misalnya kurang, ambil lagi sendiri, tambah lagi sendiri. Seperti itu. Nah, Allah menjelaskan di surat ini, kalau nggak salah itu surat Al-Insan ya. Ada 3 ayat yang berbeda. Nah, Allah menjelaskan di 3 ayat ini sesuatu tentang minuman di surga. Jadi yang pertama, di awalnya Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, yashrabuna min ka'sin. Yashrabuna min ka'sin. Artinya mereka akan minum dari gelas-gelas yang sepertinya seakan-akan mereka mengambil sendiri minumannya seperti yang Hana jelaskan tadi. Ya, ini kayak di surga mereka mengadakan pesta gitu ya. Tapi kalau di surga kan semuanya serba-serba gitu. Super mejanya super mega, minumannya super enak, keren, super banyak. Pakaian kita bagus-bagus semua di situ. Mungkin kalau di pesta di dunia minumannya di gelas atau di botol, di situ kita punya apa namanya? Jadi air mancur, Coca-Colanya se-air mancur gitu. Minuman yang lain se-air mancur. Nah, tapi kita ngambil minuman sendiri sama seperti yang Hana jelaskan tadi. Kayak, oh, ketemu Kak Hadijah nih di pesta di surga. Wah, apa Hana gitu. Ayo Kak Hadijah kita coba tuh jus mangga di sebelah situ. Kita pergi deh ke pancuran jus mangga, kita cobain. Wah, senang. Enaknya itu apaan? Baunya enak. Oh, itu jus apokat. Wah, kita coba lagi. Nah, jadi kita pergi sendiri ambil minuman seperti itu. Tunggu bentar ya. Kita kembali lagi. Ambil minuman, kembali lagi ngobrol-ngobrol. Nah, jadi melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, tidak jauh dari ayat yang pertama tadi, dari ayat yang saya sebutkan tadi, Allah mengatakan, yusqauna fiha ka'san. Mereka akan diberikan minuman di dalam gelas. Mereka akan diberi minuman di dalam gelas. Lah, sekarang mereka tidak ambil minuman sendiri. Apa yang terjadi? Mereka dilayani. Nah, berarti kayak level kedua lah. Pesta orang yang lebih ini. Jadi kalau di film tuh, kalau di film suka ada pesta, ada orang yang pakai baju putih, pakai ini dasi gitu ya, bawa nampan, pakai celana hitam kayak penguin gitu, bawa nampan minuman, dia keliling-keliling di sekitar orang-orang banyak. Nah, jadi kalau kita mau minum, kita lihat, kita jentikan jari, Om sebelah sini Om. Nah, datang omnya bawain nampan minuman itu. Nah, kayak gitu. Atau kita lagi asik-asik ngobrol, kita nggak sadar tuh gelas kita udah mau habis isinya. Nah, om yang kayak penguin tadi ngelihat, nah, tiba-tiba datang di samping kita. Tambah lagi Pak minumannya, tambah lagi Bu minumannya. Kita aja nggak tahu di gelas kita udah hampir habis isinya. Nah gitu. Jadi nggak susah-susah kita pergi ngambil minuman sendiri, kita akan dilayani, akan disuguhi minuman seperti itu. Terus kita minum lagi. Habis lagi, datang lagi gitu. Enak banget ya. Nah, jadi itu yang kedua. Akan ada yang berkeliling menyediakan kita minuman seperti itu. Nah, Ustadz, saya mengingat ini karena suatu hari, kata Ustadz nih ya, suatu hari itu sebenarnya terjadi dengan beliau, beneran terjadi. Ketika beliau di New York, beliau sedang membaca sebuah surat, sedang menghafalkan sebuah surat, dan ada mushaf, Al-Qur'annya dengan beliau. Nah, waktu itu beliau sedang di, lift ya, yang kotak yang naik ke atas sendiri itu,
lift ya. Nah itu, ya. Jadi ada orang di sebelahnya, dan orang ini menyadari ini di Amerika ya, waktu dulu lagi Muslim kan jarang terekspos. Nah jadi Ustadz di lift di sebelahnya ada orang dan orang ini menyadari Ustadz adalah Muslim. Nah gitu. Dan cuma mereka berdua di situ. Jadi dia nanya, hah, apa yang kalian dapetin kalau kalian masuk surga? Katanya gitu. Lah, jadi ini hanya beberapa detik ya kan, kita cuma mau naik ke atas gitu. Ustadz hanya punya waktu beberapa detik untuk menjelaskan. Karena sebentar lagi itu liftnya mau kebuka. Ada yang mau keluar, salah satu di antara mereka mau keluar. Jadi apa Ustadz bilang? Minuman. Kemudian Ustadz pergi. Apa yang kamu dapatkan di surga emangnya? Kata si orang tadi. Minuman, kata Ustadz, langsung pergi. Karena kebetulan beliau lagi memikirkan tentang ayat yang sedang kita bahas ini. Oke. Nah, jadi level pertama tadi, pesta pertama tadi itu kayak level awal-awal di surga. Kita akan melihat minuman-minuman, air mancur yang luar biasa, dan kita mengambil makanan atau minuman sendiri. Nah, dan kita kayak gini, sekarang mah halal kalau kita minum pakai tangan kiri juga, nggak apa-apa gitu ya kan. Nah, tapi kemudian kita di-upgrade, dinaikin tuh ke yang lebih tinggi lagi levelnya di surga. Apa yang terjadi? Kita, orang-orang menyediakan kita minuman. Teman-teman nanti akan dapetin ini, pelayan-pelayan yang muda, seperti yang Al-Quran jelaskan, ya kan, di surat Al-Waqiah mungkin ya waktu itu, yang akan ada di sekitar kita, menyediakan minuman. Nah, jadi itu lebih baik daripada yang pertama tadi. Apakah bisa lebih baik lagi dari itu? Bisa nggak kita dapetin yang lebih hebat lagi dari itu? Karena udah cukup keren kan? Udah disediain minuman, nggak usah susah-susah ambil sendiri lagi. Ada nggak yang lebih tinggi dari itu? Ada. Datang bagian yang ketiga. Di surat yang sama Allah mengatakan, wasaqahum rabbuhum syaraban tahuran. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahuran. Tuhan mereka, Rabb mereka akan memberikan mereka minuman. Allah sendiri yang akan menyajikan minuman untuk kita. Allah sendiri yang akan memberikan minuman kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Lah itu upgrade yang tidak ada di dunia ini. Jadi luar biasa sekali kan? Bahkan hal seperti minuman aja menjadi sesuatu yang luar biasa di surga karena siapa yang kasih itu ke kamu? Siapa yang kasih itu ke kita? Luar biasa banget kan? Tuh, perkara minuman, Masya Allah. Allah. Wah, gak kebayang kalau Allah yang kasih Hana minuman. Wah, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti berkumpul kembali, membahas kembali. Wah, kemarin waktu dulu aku susah ngapalin harf jar, harf nasab gitu ya, ngobrol lagi seperti ini sambil minum minuman. Dan mudah-mudahan sampai ke derajat, ke level yang dimana Allah sendiri yang memberikan minuman kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu tambah semangatnya teman-teman ya. Kita punya waktu 2 menit lagi, mungkin kita bisa coba mencatat sedikit mausuf sifat. Oke. Cuma sedikit sih.
Mausuf sifat, mausuf dan sifat keempat cirinya harus sama, tebal dan tipis tidak pengaruh. Apalagi kira-kira nih? Oh ya, Jatala tak berakal, mempunyai sifat satu F ya kan? Karena Jatala tak berakal dianggap satu F. Seperti itu aja sih. Nah, ini ada yang mau ditanyakan maksud sifat lagi? Kasih contohnya, Kak. Contohnya tadi yang mana yang mau dikasih contoh? Jatala tak berakal. Yang mausuf sifat. Ini sama. Kan kemarin kita oke. Batu al muslimu. Al muslimatu. At-talibu al muslimatu. Sama-sama rofa, sama-sama satu, sama-sama feminim, sama-sama khusus. Keempat cirinya